Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita mau coba bahas tentang persaingan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sering mampir di channel ini. Karena saya tahu channel ini gak sebagus channel-channel yang lain. Terima kasih buat kalian apalagi yang udah like, komen, dan subscribe. Kali ini pengen banget bahas tentang persaingan. Persaingan yang udah melekat banget di kehidupan kita. Yups, apalagi buat kalian-kalian yang menganggap dunia itu perlombaan, pasti kalian tahu banget nih tentang persaingan. Sebenarnya apa sih persaingan itu? Persaingan adalah situasi di mana individu, kelompok, atau entitas berusaha mencapai tujuan yang sama dan harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkannya. Serem ya guys. Pengen banget bahas ini kenapa, karena selama hidup kayaknya gak pernah bersaing, tapi gak tahu kenapa akhir-akhir ini banyak sesuatu di luar nalar. Tenang-tenang, santai aja kita bahasnya. Boleh banget sambil ngemil ataupun ngopi. Lanjut yuk. Bersaing itu sebenarnya boleh gak sih? Ya boleh-boleh aja, tapi asal sehat. Apalagi kalau orangnya gak ngerasa lagi bersaing sama siapapun, itu pasti sehat-sehat banget. Sehat jiwa raga pastinya. Sehat pikiran juga. Bener gak sih guys? Biasanya kalau kita melakukan apapun fokus, pasti kita gak lihat sekitar. Bener gak guys? Makanya kita gak pernah ngerasa bersaing sama siapapun atau apapun. Karena fokus dan lurus-lurus aja, gak ada niat ini ono yang bakal bikin gagal fokus. Nah, masalahnya ini kalau persaingannya udah mulai gak sehat. Udah pasti kita baru paham ada yang gak beres. Apa sih contohnya persaingan gak sehat? Contohnya menggunakan cara curang. Curang itu bukan trik, bukan kepintaran, bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Jadi ya guys, kalau menurut gue contoh yang kayak gini, ini menandakan si individu ini sebenarnya emang udah kalah. Saking takutnya yang ngelakuin dengan cara curang. Banyak banget modelan kayak gini di luaran sana ya guys. Apalagi dalam bisnis. Contoh kecil gini. Ada toko online yang udah besar banget dan mempunyai afiliasi yang banyak. Sementara guys, ada toko receh yang baru buka. Yang gak ngerti apa-apa. Yang bener-bener baru mencoba jualan di toko online. Dengan polosnya si toko baru ini masang harga yang bener-bener murah menurut dunia online. Kenapa bener-bener murah? Kalian tahu gak? Toko baru ini gak paham kalau dalam penjualan online itu ada potongan-potongan ini ono. Dia juga nyoba bikin voucher buat tokonya yang harusnya dia pertimbangkan dulu sebelum membuatnya. Alhasil banyaklah yang beli di toko baru ini. Karena harga dan vouchernya ini keterlaluan murah parah. Karena banyaknya pembeli, ternyata terpantaulah sama para sang suhu di toko online. Bukan sesuatu yang sulit buat mereka yang udah para suhu, dedengkot usaha di dunia online untuk menjatuhkan toko receh tersebut. Apalagi mereka tahu sebenarnya toko kecil ini rugi besar karena sudah membuat voucher dengan harga murah. Alih-alih yang harusnya kasihan karena sesama pedagang, mereka malah ngerjain si toko baru ini habis-habisan. Yang minta pengembalian dana lah tanpa retur barang. Yang pesanan dikembalikan lah. Yang sengaja komen begini-begitulah. Kenapa mereka ngelakuin ini? Karena mereka sebenarnya tahu toko baru ini gak ngerti apa-apa. Taunya notifikasi aja. Minta pengembalian dana. Dikembaliin tanpa retur. Dan yang retur itu pasti ada potongan guys. Dan mereka yang komen itu amat sangat jelas-jelas disengaja. Alhasil toko baru ini bener-bener rugi besar. Belum lagi akibat pengembalian barang, pesanan gak selesai dan komen-komen buruk membuat performa toko menjadi turun, bahkan terkena penalti. Dan parahnya itu dilakukan oleh mereka yang sudah besar dengan faktor kesengajaan karena persaingan bisnis. Contoh ini parah banget guys.
Kita semua bisa lihat orang menjadi buas dan sangat-sangat jahat hanya karena persaingan. Sebenarnya buat mereka yang udah besar kayaknya gak perlu takut sama toko kecil kayak gini. Karena mereka tahu buat menjadi seperti mereka itu gak gampang. Dan yang paling parahnya lagi si toko kecil ini baru paham dan sadar setelah rugi besar. Dan kalian tahu apa yang toko kecil ini pikirkan? Alhamdulillah kalau gak kayak gini gak bakal ngerti. Ternyata dia malah bersyukur guys untuk perbuatan si pesaingnya itu. Alih-alih balas dendam dan membenci kelakuannya yang ceroboh. Toko kecil ini malah makin banyak belajar dan tambah semangat buat berjualan. Jadi ya guys pesan buat contoh kali ini. Tenang aja guys gak usah licin-licin banget buat jatohin orang. Yang ada karena kelakuan kalian malah membuat si pesaing jadi lebih banyak belajar dan pasti akan lebih pintar dari pesaingnya. Kecil dan gak tahu apa-apa aja udah ngerasa disaingin. Apalagi dia besar dan tahu segalanya. Dan lebih parahnya lagi dari sekian banyak pesaing terselip orang-orang yang membantu memberi pengarahan bahwa apa yang dia lakukan salah. Jadi intinya ada manfaat juga di dalam persaingan. Meningkatkan kualitas dan inovasi, memotivasi individu atau organisasi untuk berkembang dan menciptakan lebih banyak pilihan bagi konsumen bagi cerita kali ini. Oke guys, sekian dulu cerita-cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang masih dengerin dan stay di sini. Jangan lupa yang belum subscribe boleh banget gratis buat subscribe. Yang mau komen juga boleh banget barangkali ada cerita lebih seru di dunia persaingan kalian. Atau buat motivasi ke teman bahkan saudara kalian yang lagi gak semangat karena persaingan bisnis bisa di-share jika menurut kalian video ini bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.